Firman Tuhan secara luar biasa, ya. Karena firman Tuhan hari ini sangat penting sekali, ya. Ya, setiap minggu memang setiap firman penting, tetapi hari ini secara khusus saya akan membahas tentang dosa, kuasa dosa bagi orang percaya itu sedemikian rupanya dan cara bagaimana kita menghadapi kuasa itu. Ini penting sekali. Karena Pak, kemarin kita beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana supaya kita bersuka cita senantiasa, bagaimana supaya kita bisa bersyukur dengan benar, mengucapkan terima kasih yang benar di hadapan Tuhan itu bagaimana. Jika tiga hal itu kita bisa mengerti dengan baik dan kita bisa melakukannya, betapa bahagianya di dalam kehidupan ini, ya. Bersuka cita senantiasa, bisa bersyukur, bisa berterima kasih sama Tuhan, itu satu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Tapi yang nyata, ya, seringkali kita sulit sekali untuk bisa melaksanakan tiga hal itu. Karena apa? Yang menghambat sukacita, yang menghambat kita bisa mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan itu adalah satu, yaitu apa? Dosa. Ya, dosa yang telah menempel di dalam kehidupan orang manusia itu dari zaman dulu, dari zaman purba, dari sananya, ya, kita sudah dosa dalam kehidupan kita. Ini kita sadar akan hal ini, tapi kita sulit untuk dapat melawan kuasa dosa itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita berupaya bagaimana kuasa dosa itu supaya bisa selesai dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya sulit sekali. Ya, kita ngomong, aku percaya Tuhan. Aku sudah percaya Tuhan Yesus. Aku datang ke gereja, aku mengikut ibadah ini, aku mengikut acara-acara ritual gereja. Bahkan melayani Tuhan. Tapi kuasa dosa itu kok tetap menempel terus dalam kehidupan kita. Dosa itu ya dosa itu aja. Karena dosa itu bukan cuma dosa-dosa yang dianggap besar. Ya, dosa berzina, terus dosa ya yang dianggap merampok atau apa, itu yang dianggap dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang dianggap dosa-dosa kecil, marah, sakit hati atau apa itu dianggap dosa kecil. Tetapi itu tetap dosa dan berulang-ulang terus dalam kehidupan kita, kita sulit untuk bisa menyelesaikan itu. Itu kenapa? Nah, hari ini kita akan diberi hikmat supaya kita jangan sampai terjepit dengan hal itu. Karena ada beberapa orang merasa bahwa kalau dia sudah menjalani hukum-hukum agama, maka kuasa dosa itu akan pergi sendirinya dari dirinya. Tetapi salah itu. Terbukti apa? Coba kita lihat, ini yang nulis ini sang rasul, yaitu Rasul Paulus, seorang yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, bahkan dia seorang yang diberi mandat perintah langsung oleh Tuhan Yesus. Pada saat dia jalan ke Damsyik, dia dicegat oleh Tuhan Yesus, ya, dikasih tahu kamu akan kupakai. Langsung berinteraksi ngomong sama Tuhan Yesus. Itu pun sang rasul mengakui bahwa dia gak mampu menghadapi situasi kuasa dosa itu dalam hidupnya. Dia menjerit kok, celaka aku. Tapi dia ada satu kekuatan, untung dia punya Yesus. Apa yang membuat keuntungan kalau punya Yesus? Nah, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25. Ini pengakuan seorang yang sudah melayani Tuhan, sudah sedemikian tahu siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Tapi dia mengingatkan, dia berbicara apa? Aku manusia celaka. Ya, manusia celaka ini karena apa? Karena kuasa dosa yang ada dalam dirinya ini nggak bisa dia lawan dengan kekuatannya dia sendiri. Dengan dia berritual, dengan dia melayani Tuhan, dengan dia mendekat ke berdoa atau apapun juga dia nggak bisa melawan. Dia ingin memberitahu kepada kita semua. Ya, karena banyak sekali orang yang frustasi, sudah melayani Tuhan kayak saya gini, tapi aku kok marah ini kok enggak bisa hilang-hilang, atau marah ini waduh kayak orang sudah lepas kontrol atau apa semua itu.
Ya, ada orang yang ngomong tidak ada penguasaan diri, kan seperti itu. Padahal penguasaan diri itu ada orang yang bisa penguasaan diri tapi sementara. Tetapi yang di dalam kekristenan bukan seperti itu. Ya, sang rasul ini ngomong, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kenapa dia ngomong kayak gini? Karena yaitu kuasa dosa yang ada dalam dirinya. Saya nggak tahu ya beban dosa apa yang ada dalam diri kalian, yang dalam diri saya. Kalau saya pasti tahu. Tapi kalau kalian saya nggak tahu. Mungkin kuasa dosa hidupnya selalu merasa bahwa khawatir. Aku kok sulit menghilangkan kekhawatiran. Padahal tahu toh. Kalau khawatir itu sesuatu yang tidak Tuhan anjurkan, yang tidak Tuhan perbolehkan dalam kehidupan orang percaya. Ya, Tuhan berbicara kekhawatiranmu cukup hari ini, besok ada hal lain. Kamu gak boleh khawatir terus dalam hidupmu. Kalau kamu khawatir terus itu dosa. Kan seperti itu. Tapi ada orang yang mau lepas dari rasa khawatir itu gak bisa. Bahkan dia dengan segala usaha, dia datang beribadah seperti hari ini, pulang dari gereja, ya khawatir lagi. Khawatirnya tambah nemen-nemen. Mungkin firmannya kena dan dia merasa lebih khawatir. Bukan lebih bisa menghilangkan khawatir, bisa lebih khawatir lagi. Ya, apalagi firman-Nya ngomong ikut Tuhan. Ya, jangan kamu berharap bahwa kamu akan kaya gini-gini, ikut Tuhan. Bukan yang dicari seperti itu. Padahal dia kepingin kaya. Wah, pulang dari gereja dia tambah sumpek. Terus dia mau cari jalan di mana? Kan kayak gitu. Ya. Nah, sama Tuhan nggak boleh. Orang yang merasa khawatir itu, khawatir sih boleh, tapi nggak boleh terus-menerus khawatir. Kalau namanya manusia nggak bisa khawatir. Aku tidak pernah khawatir, ya salah, ya, tidak bisa namanya manusia. Tetapi jangan dikuasai oleh kekhawatiran, jangan dikuasai oleh hawa nafsumu, jangan dikuasai oleh amarahmu, jangan dikuasai. Itu caranya kayak apa? Nah, ini secara agamawi seringkali diajarkan dengan berusaha melalui kemampuan dirinya, dengan berdoa, dengan ya macam-macam ritual-ritual agama yang diajarkan seperti gitu. Tapi gak bisa hilang-hilang. Tetap nyantol, tetap terjadi kembali lagi seperti itu. Sang Rasul sampai berbicara, aku manusia celaka. Bukan kamu loh, tapi aku. Dia ngomong aku itu kan menunjuk pada dirinya sendiri toh. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia ngakui. Kuasa dosa itu sedemikian kuatnya dalam hidupnya. Sampai dia ngomong, gak bisa dia dengan kekuatannya sendiri dia bisa lepas. Ya, tapi ayat yang ke-25 dia bicara apa? Ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi syukur kepada Allah oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan Kristus yang mampu menghadapi situasi itu semua. Nah, ini caranya kenapa? Dan ini bagaimana? Hari ini kita akan lebih memperdalam lagi pengertian-pengertian seperti ini. Karena di dalam perjanjian lama pun hal ini sudah terjadi loh. Beberapa orang ya yang merasa bahwa dirinya ini sudah melakukan satu ibadah, ritual ibadah yang sedemikian baiknya. Tetapi dia menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Itu banyak sekali. Raja Saul, ya, dia tidak melawan Tuhan kok. Dia tidak melawan, dia tidak berjalan menyembah kepada berhala, enggak. Dia tetap bersama dengan Tuhan, tetapi ada pengertian-pengertian yang salah. Sehingga Saul ini pada akhirnya belok ke kanan. Karena dia berusaha dengan segala kemampuan dirinya, dengan segala pikirannya dia sendiri, dia menghadapi situasi dengan segala upayanya sendiri. Dan coba kalau kita lihat lagi di dalam ini jelas sekali ya, makin kita makin bisa melihat
sebelum kita nanti belajar gambaran tentang satu gambaran yang Yesus berikan di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45, tapi saya ingin masuk dulu ya di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Coba kita mulai mengerti ini dan nanti kita pelan-pelan akan tahu apa sih ini semua ini. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi orang ini datang kepada Yesus. Dia ini bukan orang yang tidak religius. Dia ini seorang yang religius. Dia ini aktif melakukan ibadah, aktif melakukan ritual-ritual agama ya. Tapi dia ingin mencari satu hukum lagi, di mana supaya dia bisa memperoleh hidup kekal. Dia tanya sama Yesus. Saya ulangi ya, yang datang kepada Yesus ini bukan seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Dia orang yang percaya Tuhan. Dia orang yang melakukan hal-hal yang secara agamawi dia luar biasa. Ya, dia datang kepada Yesus. "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nanti kita cek ya. Iman kita ini sama seperti pemuda ini, atau iman kita ini sesuai dengan iman Kristen. Dan kita akan tahu iman Kristen itu iman yang kayak apa. Karena semua orang suka ngomong toh, aku ini orang Kristen, aku ini sudah percaya dan aku ini punya iman Kristen, kan seperti gitu, percaya Yesus Tuhan. Tapi coba kita uji, yang disebut iman percaya Yesus Tuhan itu bagaimana modelnya? Coba kita mulai tanya, kita punya iman percaya Yesus Tuhan dalam hal apa? Kalau percaya Yesus telah menebus hidupku dan aku mati masuk surga, oke. Tapi benar-benar kamu sudah ditebus atau enggak? Kalau kamu ditebus, berarti kamu menerima anugerah. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan itu dan kita memperoleh iman yang betul, benar, iman itu memang tidak bisa diukur. Tetapi iman itu bisa diterapkan di dalam jiwa kita sendiri. Kita bisa melihat apakah kita ini benar-benar memiliki iman yang betul apa enggak. Saya ulangi ya. Semua orang ditanya, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Itu imanku. Dengan percaya Yesus Tuhan, aku percaya pasti aku masuk surga. Yes, enggak salah. Sesuai dengan firman Tuhan. Dasarnya anugerah, betul. Tapi apakah benar-benar kita menerima anugerah itu dan benar-benar iman kita itu sudah sesuai sebagai iman Kristen dalam kehidupan kita? Coba kita cek hari ini. Karena kalau cuma ngomong Yesus Tuhan, aku percaya dan aku pasti masuk surga, tetapi imannya itu tidak sesuai dengan iman yang Yesus inginkan, berarti orang yang seperti itu belum menerima iman yang sesungguhnya. Nah, ini kita belajar dari Matius pasal 19 ayat 16 dan nanti kita akan meneruskan di dalam Matius pasal 12. Kita baca ini dulu. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Semua orang ingin memperoleh hidup kekal enggak? Tahu toh? Masuk surga. Dan orang ini tanya, apa yang harus aku lakukan? Supaya dikasih perintah lagi satu, gitu loh. Supaya dengan perintah itu dia bisa menerima kekekalan itu, surga. Terus apa? Kita lihat. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Turuti segala perintah Allah. Nah, untuk membuktikan bahwa dia ini seorang yang religius, ya, seorang yang taat beragama, dia jawab apa? Coba kita lihat. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Terus, "Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawabnya kayak apa? Coba kita lihat. Kata pemuda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Luar biasa loh orang ini. Orang ini sudah melakukan syariat-syariat agama secara sungguh-sungguh. Dan dia berani ngomong sama Tuhan Yesus itu, kurang apa lagi? Dia ingin bertanya, ada satu perintah apa lagi yang pasti menjaminkan dia masuk surga? Kenapa Yesus tak ngomong, percaya sama aku, kamu pasti masuk surga? Kenapa dia ngomong kayak gitu? Nah, ini harus menjadi satu pengertian. Karena ada ayat yang berbicara, jika kau percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, kau pasti masuk surga. Amin. Nah, tapi pada waktu ada pertanyaan seperti ini, kenapa Yesus yang ngomong, kamu percaya sama aku adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu pasti masuk surga. Dia tidak ngomong seperti itu loh. Sama sekali dia tidak ngomong seperti itu. Nah, ini harus jadi satu pemikiran bagi setiap iman orang percaya. Karena banyak sekali orang ngomong, aku percaya Yesus adalah Tuhan, aku pasti masuk surga. Wah, bahkan sampai teman saya yang merasa sudah mengerti soal ini, pernah kumpul kita ya, satu teman semua, ada juga dari agama-agama lain. Dia hidupnya nggak jelas, ya, kawin cerai, terus orangnya soto aneh gitu loh. Tapi dia mau menjadi seorang penginjil. Wah, di depannya orang-orang dia ngomong, kamu kalau tidak percaya Yesus mati masuk neraka, percaya Yesus pasti masuk surga. Dia teriak-teriak kayak gitu. Saya ini sampai ngomong, aduh, ini ya apa ditanyai sama mereka. Lu modelmu kayak ngono, suka bojo, suka nipu orang, bojo cerai bolak-balik masuk surga, gak peduli. Pokok percaya Yesus masuk surga. Saya ini kalau saya bawa mic itu tak tutup kepala sama saya. Dia dengan nekat ngomong seperti itu, terus dia mulai ngomong karena firman Tuhan berkata, tidak ada satu kuasa yang dapat membatalkan jika aku percaya Yesus adalah Tuhan. Iya, memang nggak salah itu. Ya, tetapi bukti pengertiannya, imannya, aku punya iman. Aku percaya Yesus Tuhan dan aku pasti masuk surga. Iblis ya percaya kok Yesus Tuhan kok. Iblis percaya nggak Yesus Tuhan? Bahkan iblis gemetar loh pada waktu dikasih tahu, ya. Tapi dia masuk surga? Iblis? Enggak. Nah, pertanyaannya iman ini bagaimana sih? Iman yang percaya itu modelnya kayak apa? Dan iman dengan iman yang benar itu bisa memiliki satu kuasa. Sehingga berapa minggu yang lalu yang saya ajarkan tentang bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bersyukurlah yang benar. Berterima kasih kepada Tuhan yang benar. Itu adalah sumber kebahagiaan kita. Itu benar-benar bisa berjalan dalam kehidupan orang percaya dengan iman yang benar. Ya, sayangnya pengertian imannya itu salah. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Terus kayak apa? Yesus ngomong kayak apa? Coba kita lihat. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau ini memang sebuah syarat, ya, ikut Tuhan, hartamu, apa yang kamu miliki, yang sudah kamu peroleh dengan susah payah, harus dibagi-bagikan semua, baru bisa masuk surga. Berarti Tuhan Yesus mengajarkan
Bukan Injil itu, tapi mengajarkan apa? Hidup sama rata, alias seperti komunis. Benar nggak? Dan itu kalau memang diterapkan syarat masuk surga, kira-kira hal ini bijak apa enggak? Ya, yang senengnya enggak kerja ya toh? Ya, jadi orang Kristen aja, santai, nanti sing duwe akeh dibagi ke kita. Kita dapat duit, yang duit banyak, ya lemes. Ngerti maksudnya? Tapi kenapa Yesus ngomong seperti ini? Ya, pertanyaannya saya kembalikan. Ya. Pemuda tadi datang kepada Yesus. Dan dia bertanya, caranya kayak apa supaya dia bisa masuk surga? Yesus tahu enggak hati seorang pemuda ini? Saya yakin dia pasti tahu. Dan Yesus mulai tanya, kamu sudah melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh firman Tuhan? Dia ngomong, sudah semuanya. Tapi Tuhan tahu. Tuhan mulai tanya tentang hal ini. Dan apa yang dia jawab? Coba. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Pertanyaan saya, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, ya, kita punya harta banyak, tapi kita kepingin masuk surga. Benar tak? Terus kita datang ketemu sama Yesus, betul-betul ketemu sama Tuhan Yesus ini ya. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah sini. Tuhan, aku kepingin masuk surga ini kayak apa? Terus Tuhan Yesus ngomong, jualan hartamu semua. Kasihin orang-orang semua, dan kamu nanti masuk surga. Kira-kira kita mau apa enggak? Ya kalau sekarang tiba-tiba Tuhan datang di tempat saya sini, ojo ngomong jualan harta saya. Semua yang saya miliki tak jual ya, pasti saya mau. Ya toh? Karena datang di tempat saya persis sih. Saya ini tahu Yesus bener ya, mau diperintah kayak apa kan mau. Tapi pertanyaannya pada waktu itu, ya pemuda ini makan roti, Tuhan Yesus juga makan roti enggak? Sama-sama toh. Nah, pemuda ini melihat yang ngomong ini juga dia belum disalib, ya. Firman Tuhan belum ditulis dengan sempurna seperti ini, masih berinteraktif. Dan Tuhan Yesus berbicara seperti itu kepada pemuda ini. Pemuda ini pikirannya secara manusia kepingin masuk surga, tetapi juga pada waktu di dunia ini gak mau melarat dong, bener toh? Bener toh? Jadi di dunia ini juga kepingin pegang uang banyak dan mati masuk surga, kan seperti itu toh? Nomor 2 toh? Nah ini satu pertanyaan yang dilemparkan kepada pemuda ini bukan dengan satu tujuan seperti itu. Ya, tapi bukan betul-betul Tuhan ini ingin supaya hartanya itu dijual semua, dikasihkan ke orang-orang itu semua. Kalau itu yang Tuhan inginkan syarat masuk surga, saya yakin semua orang menolak pasti. Karena itu Allah yang tidak adil. Tapi banyak enggak? Coba kita mulai berpikir, banyak enggak dalam dunia ini di mana orang-orang tertentu merasa bahwa kalau dia sudah religius, apa yang dia miliki, harta-harta itu sudah tidak ada artinya dan dia bagi-bagikan ke orang-orang. Itu tanda bahwa dia sudah religius, bahwa dia sudah betul-betul di dalam Tuhan. Jadi harta di dalam dunia ini sudah tidak ada artinya. Dan itu apakah merupakan satu iman yang betul?
Coba kita mulai meneliti dalam pikiran kita sendiri. Karena banyak sekali orang yang berpikir gini, waduh dulu dia itu benar-benar semangat bekerja di dalam kehidupannya luar biasa. Dia cari duit luar biasa. Tapi setelah percaya kepada Yesus, mulai dia sekarang ini tidak benar-benar untuk duit tok. Tetapi semuanya dia lepas dan dia semuanya untuk Tuhan. Apakah itu menunjukkan bahwa dia punya iman yang luar biasa? Tapi ini sering menjadi satu acuan di dalam kehidupan orang yang beragama yang saat ini. Kalau orang itu betul-betul di dalam Tuhan, segala sesuatu yang namanya pekerjaan dalam dunia ini lebih baik dilepas semua, dan dia sudah tidak menggobres itu semua, dan dia cuma religius itu aja. Itu baru memiliki iman. Dan kalau sudah lakukan hal itu, berarti orang ini betul-betul cinta Tuhan. Banyak orang yang frustasi kalau itu menjadi satu pegangan di dalam kehidupan dia mengikut Kristus. Karena apa? Saat dia mengiringi Kristus dengan metode yang seperti itu, di tengah-tengah perjalanan, dia bisa butuh uang lagi enggak? Selama manusia hidup ini masuk rumah sakit enggak bisa cuma dengan bayar doa. Ngerti maksudnya? Orang sakit parah masuk rumah sakit, Tuhan, ini aku ada beban uang yang banyak, Tuhan kirim uang dari surga. Enggak bisa. Enggak bisa kita makan di warung atau di terima kasih Tuhan kau telah memberi aku makanan. Bayar tetap. Enggak bayar pentungi orang. Tetap. Tetapi yang aneh, seolah-olah orang yang sudah religius itu enggak perlu duit. Tapi perlu. Ini kan jadi sesuatu yang namanya ambigu di dalam kehidupan orang percaya. Bagian orang tertentu berbicara, kalau kamu seorang yang sudah benar-benar religius, kamu gak boleh mikir duit. Tapi kamu perlu duit. Ini kan sesuatu yang tidak nyata. Padahal yang jelas, Tuhan sedang tidak anti dengan kamu memiliki duit. Tuhan sedang tidak anti dengan kamu memiliki kekayaan. Tetapi karena ayat ini sering dipelintir seolah-olah kalau pemuda ini lebih berat hartanya daripada Tuhan. Selalu dikatakan kayak gitu toh. Kita bisa ngomong kayak gitu, gampang ya. Pemuda itu lebih berat hartanya daripada Tuhan. Coba kita ngomong sama diri kita sendiri. Kalau segala sesuatu yang kita miliki tanda bahwa kita cinta Tuhan, kita kasihkan semua untuk gereja, untuk orang-orang percaya, baru kita cinta Tuhan, mau ikut Kristus Masihan. Kita bicara satu kenyataan kok. Otak kita ini supaya dibongkar yang bobrok-bobrok itu loh. Yang salah itu loh. Itu dibongkar dulu. Dan ada beberapa orang yang salah lagi. Kalau sudah nanti disuruh ke gereja, enggak, nanti aku nek sudah duitnya banyak, aku sudah enggak duniawi barusan ke gereja. Ya tambah salah lah. Kalau aku sudah enggak kerja, aku sungguh-sungguh, aku baru mau ke gereja. Kalau sekarang ini aku masih senang duit, aku enggak ke gereja. Kamu senang duit, tapi kamu jangan hidupmu untuk duit. Kamu senang kerja, tapi hidupmu bukan untuk kerja melulu. Nanti saya jelaskan itu. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang diajarkan, kalau kamu ikut aku, kamu tidak bisa melakukan apa segala sesuatu ritual yang ada dalam dunia. Cukup kamu masuk di sebuah tempat, kamu gak usah kawin, kamu pakai pakaian tertentu, kamu hidup sendiri, itu baru kamu benar-benar cinta aku. Tidak ada ayatnya kayak gitu. Tidak ada. Ini satu kesalahan tuh. Beberapa agama
Kalau mau benar-benar di dalam Tuhan, nggak boleh kawin. Benar nggak? Nggak boleh memiliki apa-apa. Hidupnya dikhususkan. Zamannya Samson lah. Tuhan Yesus tidak pernah ngajaran itu toh. Ya, tapi ini tetap melekat dalam pikiran kita. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kalau saya ditanya sama Tuhan Yesus seperti gitu, kira-kira jawabnya apa ya? Coba kita masing-masing. Kalau hari ini Tuhan Yesus ngomong sama kita, kalau kamu cinta aku, apa yang kamu miliki saat ini, jual semua, kasih ke orang-orang. Kita kira-kira jawabnya apa? Aduh, ya apa ya Tuhan ya? Aku cek perlu. Wes gak cedak-cedak kamu serem Tuhan. Ya, coba kita lihat ayat selanjutnya lagi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Oh kalau kayak gitu, kita melarat-melarat semua aja, barusan bisa masuk kerajaan surga. Berarti harta kita gak banyak toh. Jadi gak perlu bingung pada waktu disuruh bagi. Pikiran kita lari ke sana enggak? Kalau hartanya banyak disuruh bagi kan eman. Jadi kalau hartanya sedikit mau bagi, ya tambah eman. Karek setiti dibagi no, terus kayak apa? Apa sih dimakan? Tinggal super mie satu dikasih no tonggoy. Terus apa sih dimakan? Angin. Tapi kita langsung dalam pikiran kita pada waktu baca ini apa? Ya memang kalau orang duwe akeh gandoli duwe. Sing duwe titik gak gandoli duwe. Bukan tak gandoli tambah ngeloni duwe. Duwe tambah sedikit kok. Tapi pikiran kita selalu menghakimi kayak gitu enggak? Itulah manusia yang berdosa. Tidak bisa menerima firman dengan baik, tetapi malah firman itu bukan kena dalam diri, tapi ditodingkan kanan kiri, muka belakang gitu loh. Oh itu, dia itu makanya dia itu orang kaya, sulit. Dia itu apa? Cuman nomor satu harta, aku ini loh orang enggak punya. Aku gak sulit. Coba gak sulit, pikiran kamu dia punya apa? Cincin situ, cincin karek situ dikekno. Ya apa meneh? Tambah lebih lagi, bener gak alasannya? Tapi seolah-olah ada pembelaan diri. Inilah yang namanya dosa. Inilah yang namanya Rasul Paulus ngomong, sulit. Untuk mengalahkan ego, untuk mengalahkan sesuatu yang ada dalam diri kita ini sulit. Kalau cara berpikir kita tetap seperti itu, sampai kapanpun kamu gak bisa sukacita. Ini Tuhan mau ngajarkan seperti itu, karena apa? Itu dosa. Nah, terus. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah baca ini seneng semuanya gak punya duit toh. Untung aku gak sugih. Orang sugih itu memangnya wangel masuk surga karena gandoli duit tok. Mustahil, kan kayak gitu ya. Tapi gak bisa bayangkan kalau dia tidak punya duit itu gak lebih angel gitu. Gak lebih gandoli. Nah ini loh bahayanya tuh seperti itu. Ya, hari ini firman Tuhan mengingatkan, mau kamu kaya, mau kamu tidak punya duit, mau kamu duitmu cuma tinggal 1.000, tetap kamu sama saja gandoli. Sekali lagi berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Terus,
Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ini loh, sebetulnya ayat ini kan gampang ya, ngerti? Nek syaratnya seperti itu, Tuhan sendiri ngomong, orang kaya itu sulit masuk kerajaan sorga, ibarat onta. Onta itu ono punu, ngerti maksudnya ya? Wis gede ada punu masuk lubang jarum itu kan tidak mungkin. Tapi yang jadi satu masalah, kita ini merasa melarat apa enggak? Joge itu, nah itu loh, konglomerat itu loh yang punya apa? Lamborghini 5. Nih aku kan cuma mobilku lipat, itu berarti aku belum joge. Ini tidak masuk ayat ini di dalam hitunganku. Oh aku mobil cuma 2 atau 3. Oh aku cuma punya sepeda motor. Ini berarti tidak masuk dalam hitunganku. Ini cuma masuk hitungan orang kaya toh. Apakah ayat ini cuma untuk orang kaya? Untuk semua orang toh. Sulit. Sampai muridnya sendiri ngomong, muridnya ini orang kaya-kaya apa orang nggak punya? Nah ini loh dibuka tuh sama muridnya. Muridnya kan ngomong, ketika murid-muridnya itu mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian orang kaya nggak bisa masuk, dia bisa diselamatkan. Atau jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata siapa ini termasuk semua orang. Semua orang. Nah terus siapa? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi yang Allah inginkan, yang Yesus inginkan kepada pemuda ini, jawabnya kayak apa sih? Syarat untuk masuk ke surga ini yang ingin Tuhan ajarkan kepada pemuda ini, yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita ini apa sih? Hari ini loh, yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, syarat masuk ke surga itu, kita percaya hanya melalui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tetapi iman percaya kita ini yang ingin Tuhan ajarkan. Percaya kenapa kok percaya kepada Yesus? Ini ingin Tuhan memperdalam di dalam kehidupan kita yang nyata ini loh. Nanti soal bekerja, nanti soal apapun juga ini masuk semuanya. Yang Tuhan inginkan ini pemuda ini kayak apa? Dia kan sok toh, Tuhan, aku ini harus lakukan apa sih supaya aku bisa masuk surga? Karena dia tahu, dia sadar bahwa dirinya sudah melakukan kewajiban-kewajiban secara agamawis. Sampai hukum-hukum Tuhan dia bisa lakukan semua. Ya, Tuhan enggak kalah pinter sama anak ini. Tuhan kasih tahu hal tertentu tentang ego. Tuhan melemparkan sesuatu yang enggak mungkin dia bisa lakukan. Jual semua, kasih no. Ya dia enggak bisa. Ya, Tuhan ngomong kayak gitu. Harusnya Tuhan ini ingin bicara sama pemuda itu apa? Pemuda itu cuma cukup jawabnya. Tuhan, aku gak mampu lakukan ini. Bagaimana aku supaya bisa masuk surga? Ya nanti Tuhan mesti ngomong, ikutlah aku, percayalah sama aku. Kamu bisa masuk surga. Bagaimana caranya itu? Kenapa dia ngomong kayak gitu? Percayalah aku, ikutlah aku, baru bisa masuk surga. Hubungannya apa dengan masalah kehidupan itu? Nah, ini dia kasih gambaran lagi sekarang. Ya, kita ingat dulu tadi berbicara tentang ritual-ritual agamawis. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama, hal-hal yang baik, itu tidak akan menuntun dia bisa masuk surga, tidak mungkin. Kalau nggak bisa masuk surga itu alias apa? Tidak bisa melawan kuasa
Dosa yang ada dalam dirinya toh. Kuasa dosa itu hanya dapat dilawan dengan kayak apa? Caranya kayak apa? Ya, coba kita mulai masuk lagi. Di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Coba kita belajar. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun menggembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Terus, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Terus, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk ke dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini maksudnya ya apa sih? Yang pertama ya, yang pertama kita tahu kuasa kejahatan, roh jahat atau apapun yang saat ada di dunia ini, yang pertama yang harus kita pegang, itu tidak bisa dihancurkan. Yang namanya dosa, yang namanya kejahatan, itu tidak bisa dihancurkan. Tidak bisa dihancurkan. Dapat ditaklukkan, disingkirkan, tetapi tidak dapat dibasmi. Pada saat kita ada dalam dunia, ini kita ingat dulu. Kejahatan atau dosa itu dapat ditaklukkan, disingkirkan. Disingkirkan itu apa? Dijauhkan ya, disingkirkan. Tapi nggak bisa dibasmi. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya kejahatan atau dosa itu tidak bisa dibasmi. Gak bisa, dengan cara apapun gak bisa dibasmi. Cuman ya di TV saja bisa ya. Dosa dimasukkan botol, ditutup, dibuang, itu lucu itu. Ya. Tapi yang nyata kejahatan atau dosa itu tidak bisa dibasmi, disingkirkan. Jadi kalau disingkirkan atau ditaklukkan, dia sewaktu-waktu bisa datang lagi enggak? Dia sewaktu-waktu bisa menyerang lagi enggak? Ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan waspada. Ini yang pertama. Dan maka dari itu, jika sewaktu agama mengandung perintah-perintah, jangan berbuat ini atau itu, akan berakhir dalam kegagalan. Pasti itu. Kalau cuma perintah tok, ya, harusnya selain perintah, ya, itu juga disertai dengan memerintah. Jadi selain larangan juga harus disertai dengan memerintah, harus dilakukan. Kalau cuma larangan toh pasti gagal. Kalau sesuatu yang cuma dilarang saja dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa secara moral, tetapi secara iman nggak bisa. Tadi saya kembalikan lagi ke pemuda tadi itu ya. Pemuda tadi itu harusnya datang kepada Kristus. Dan dia mulai bicara, aku gak bisa lakukan ini semua, aku perlu engkau. Itu iman Kristen. Saya ulangi lagi ya. Pemuda ini kan seolah-olah dia sudah hebat. Tadi toh, dia sudah melakukan segala ritual agama secara luar biasa dan dia menantang Tuhan Yesus untuk diberi sebuah perintah lagi. Benar ya? Dan Tuhan Yesus ngomong, jual seluruh hartamu bagikan. Dan dia kecewa, dan dia pergi.
Yang Tuhan inginkan itu, dia harusnya datang ngomong, aku gak bisa lakukan ini semua. Bagaimana aku yang cari duit, aku gini, aku gak mampu melakukan perintahmu ini, aku harus bagaimana? Itu iman Kristen. Harus bergantung kepada Tuhan. Dalam hidup kita, segala sesuatu harus kita gantungkan kepada Tuhan. Itu baru iman Kristen. Kalau segala sesuatu dalam kehidupan ini rasanya kita bisa lakukan semuanya tanpa Tuhan, itu bukan iman Kristen. Ini dia kasih gambaran lagi, Tuhan Yesus. Seseorang, ya, apabila dia sudah percaya dan dia meninggalkan dosa-dosa yang lama, kegiatan-kegiatan yang lama, kesenangan-kesenangan yang lama, tanpa diisi dengan kesenangan-kesenangan yang baru di dalam Tuhan, atau hal-hal yang baru di dalam Tuhan, orang itu tidak mungkin bisa melawan kuasa dosa. Dia akan menang dari secara dirinya, dia akan menang dari kuasa-kuasa dosa A, tapi dia akan lari kepada kuasa dosa B. Dia menang dari kenikmatan A dosa, dia akan lari kepada kenikmatan B dosa. Tanpa diisi dengan kenikmatan di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata apa? Jika kau mengasihi aku, engkau harus tetap di dalam aku. Nah, saya langsung kepada pengertian praktek saja. Saya nggak akan terlalu lama-lama ya di tempat ini. Karena apa? Secara praktek dalam kehidupan kita, untuk melawan kuasa-kuasa dosa yang telah terjadi dalam kehidupan kita ini, kita berusaha dengan menekan dia dengan kekuatan kita sendiri, tidak akan bisa. Yang terjadi apa? Frustasi, sakit lambung, pusing, tekanan darah tinggi. Itu pasti. Yang akhirnya mentok terakhir apa? Depresi, stres, depresi, untuk nggak gantung diri. Kayak Yudas. Yang harus bagaimana dalam kehidupan orang percaya saat ini? Bergantung penuh sama Tuhan. Kemarin sudah saya ajarkan. Bergantung penuh sama Tuhan itu bagaimana? Di dalam praktek dalam kehidupan kita aja sehari-hari. Apakah hidup kita sehari-hari ini yang kita pikirkan ini melulu cuma pekerjaan, melulu cuma segala-gala sesuatu yang nikmat, atau hubungan kita dengan Tuhan itu dibangun secara terus-menerus dalam kehidupan kita? Tuhan berbicara kok, kamu gak akan bisa hidup kalau kamu gak menempel sama aku. Kamu gak akan bisa berjalan sendiri kalau kamu tidak ada terang dalam hidupku. Tapi kita rasanya gak perlu itu semua. Tapi hari ini melalui firman Tuhan, ya, seorang yang kosong, yang sudah benar-benar merasa bahwa dirinya sudah bersih dari dosa, tapi tanpa diisi hidupnya bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, memikirkan apa itu Tuhan dalam hidupnya, segala sesuatu yang dia lakukan untuk Tuhan, dia akan diisi dengan kesenangan-kesenangan yang lain. Itu pasti. Bagaimana caranya kita supaya terisi oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan ajarkan kok itu dengan sangat luar biasa dalam firman Tuhan. Dia sampai ngomong, kamu harus ada terus di dalam aku. Kamu terus harus mengingatkan seperti hari ini. Apa sih makna perjamuan kudus? Tujuan perjamuan kudus ini untuk apa sih bagi orang percaya? Kenapa dia pada waktu melakukan perjamuan kudus? Kita kan tahu semua toh.
Perjamuan kudus ini apa? Banyak dipinggirkan semua. Banyak diartikan dengan pengertian yang salah. Kenapa perjamuan kudus dia lakukan setiap bulan sekali? Harus terus-menerus, ini sebuah perintah. Kenapa sih? Secara agama wis dipelencengkan lagi. Pengertian perjamuan kudus padahal jelas sekali dalam 1 Korintus pasal 11 itu. Ingatlah ini. Akan pengorbananku. Tubuhku dipecahkan. Darahku dicurahkan. Itu untuk apa dia lakukan itu semua? Kalau kamu makan ini, kamu menjadi satu dengan aku. Itu artinya apa ini semua? Diminggirkan lagi pengertian yang benar itu dijadikan satu pengertian yang salah. Melalui tubuh Kristus ini aku makan, sakit penyakit jadi sembuh. Loh. Yesus mati supaya kita dikasih peringatan akan perjamuan kudus. Tujuannya apa? Mengingat kasihnya yang begitu besar dalam hidup kita. Supaya kita ingat terus bahwa dia berkorban, Allah yang mulia, Allah yang mau mati bagi kita, tubuhnya dihancurkan, dipecahkan untuk kita. Oleh karena itu, kalau hari ini kamu mungkin hidup kita, perjamuan kudus ini kan gini ya. Kita memang saat ini makan cuma roti sak kempeng itu ya. Padahal perjamuan kudus ya pada waktu zamannya Tuhan Yesus itu bukan makan sak kemping, sak cuwil gitu, bukan. Itu yang makan biasa, makan, hal tentang makan. Tapi Yesus itu menggambarkan ini loh tubuhku yang dipecah-pecahkan. Bukan orang di sana itu di Timur Tengah itu daerah sana itu kalau makan bukan makan capcay. Bukan. Makannya ya roti itu loh, roti apa? Kayak kalau di babet itu apa namanya? Mingko itu loh. Gede-gede sobek tebel-tebel gitu loh. Nah itu dikasihkan ini loh, ini tubuhku. Saya rasa itu saya lagi melukis itu tuh perjamuan kudus. Pelukis saya itu ngelukis pertama kali piringnya itu dikasih roti sak kempiang-kempiang gitu kecil-kecil. Loh kok rotinya sak gitu salah. Loh. Yang saya tahu orang Kristen kalau makan itu kan rotinya sak cuwil. Nek sak gereja dikasih roti sak kemplek gini, berapa banyak gereja bawa gitu loh, itu sepak lambang. Tapi pada waktu zamannya Tuhan Yesus itu betul-betul makan. Hal makan. Pada waktu makan itu hal sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Ya, pada waktu itu Tuhan ingatkan, ini loh, kamu ingat toh bahwa aku itu mati untuk kamu supaya kamu memperoleh hidup. Pada saat kita nanti perjamuan kudus, tujuan kita cuma satu, pengertian kita mengikuti perjamuan kudus ini untuk apa sih? Mungkin saat ini kehidupan kita itu sudah jauh sama dia. Diingatkan kembali pada waktu kita makan perjamuan. Oh, dia sudah mati bagi aku, dia sudah memberikan hidup bagi aku. Aku kok masih hidup dalam dosa yang seperti ini bagaimana? Ampuni aku Tuhan. Dan kamu percaya apa? Bahwa dia sudah mati untuk kamu. Dia memberikan hidup bagi kamu. Dosamu diampuni. Kamu percaya? Jangan lakukan dosa itu lagi. Makan perjamuan kudus. Maka kamu diberkati. Amin. Maknanya itu seperti itu. Tetapi dibelokkan lagi macam-macam. Kalau kamu makan roti ini tubuhmu akan menjadi sehat. Karena ada satu kesatuan dalam Kristus, darah. Makna perjamuannya ini dibelokkan lagi padahal tujuannya satu, mengingat. Ingatlah aku bahwa aku mati bagi kamu. Bukan perjamuan kudus itu berbicara tentang kalau kamu makan ini kamu akan sembuh dari penyakitmu. Tidak ada omongan kayak gitu. Kamu makan ini kamu akan diberkati. Tidak ada dalam hal itu. Mengingat akan karya Kristus di kayu salib. Dia mati, dia memberikan hidup bagi kita. Tujuannya apa? Supaya kita menang atas dosa. Dia sudah mati, ingat kasihnya. Itu yang memberikan kekuatan kita untuk bisa melawan dosa. Ingat kasihnya itu yang akan membuat kita bisa hidup. Mengingat
akan kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita, itu membuat kita mampu menghadapi problem hidup. Ini yang harus jadi pegangan. Melawan kuasa dosa ini, ada dosa apa sih? Yang tidak bisa dilawan bersama dengan Kristus? Pasti bisa. Oleh karena itu tadi Rasul Paulus ngomong toh, tanpa Yesus celakalah aku. Gak mampu dia melawan kuasa-kuasa dosa, itu gak mampu. Dengan segala ritual apapun juga gak mampu. Cuman di dalam Kristus yang membuat dia mampu melawan kuasa dosa yang ada dalam dirinya, maut itu loh. Nah, tapi bagaimana caranya? Yang mengingat terus akan kebaikan Tuhan. Satu, kebaikannya yang terutama dia apa? Dia telah memberikan hidup bagi kamu. Loh, nek kita tidak mau percaya bahwa dia memberikan hidup bagi saya, dia mati bagi saya. Dia telah mati bagi kita enggak? Dia telah berkorban bagi kita enggak? Dia berkorban, dia mau mati bagi kita itu karena apa? Mengasihi kita enggak? Kita percaya itu dengan sungguh-sungguh atau cuma ya aku percaya, tapi dia tidak pernah merasakan karyanya itu yang begitu luar biasa, yang dia mau mati bagi kita, ya kita gak mampu melawan kuasa dosa. Saya masih ingat ya, papa saya barusan ini kan sudah Tuhan panggil. Pada waktu pertama kali gak ada, saya datang terus saya pegang, dia gak ada. Biasa saya, nggak langsung, wah gak ada ya apa ini, enggak saya malah tenang. Sus, Papa sudah tidak ada loh. Saya tenang sekali. Rasanya ya biasa. Suster ngomong, suster saya yang bingung karena apa? Dia baru dolang toh. Dia ingat baru dolang, ngerti maksudnya? Kok apa tidak ada? Masa ada? Wah, dia teriak dia sakit gulung. Saya, sus, ojo nangis, tenang. Saya tenang. Karena apa? Saya belum ingat karya papa saya, kebaikan papa saya dalam hidup saya. Ngerti maksudnya? Ya saya tenang. Tapi pada waktu tertentu saya teringat. Dikasih makan pada waktu saya sakit. Saya kurang ajar sama papa saya susah. Wih, itu udah kuat, saya nangis, udah karu-karuan saya. Saya kembalikan dalam kehidupan kita kalau kita ngikut Kristus. Kita benar-benar tak memaknai perjamuan ini dengan benar. Kita benar-benar tak percaya bahwa dia itu disalib, dia mati untuk kita, memberikan hidup dari kita, kasihnya yang begitu besar dalam hidup kita, nempel di dalam hati kita, diingat itu terus, kamu gak akan bisa lakukan dosa. Amin. Kuasa dosa itu dipatahkan di kayu salib itu namanya. Amin. Tapi kalau kamu cuma berdoa, datang berdoa, doamu apa? Tuhan, aku kok gak datang jodohku, Tuhan, tokoku kok sepi. Tuhan, aku kepingin tokoku rame. Tuhan, aku kepingin gini. Kamu melawan kuasa dosa dengan doa seperti gitu. Sampai jogel walik, sampai 10 hari kamu berdoa, tidak bisa melawan kuasa dosa. Kamu datang beribadah, kita bukan kamu lah, kita datang beribadah. Setiap hari kita beribadah, tapi ibadah kita bukan melihat karyanya, bukan melihat betapa baiknya dia. Kita bisa melawan kuasa dosa? Enggak akan bisa. Ya seperti saya sama papa saya, pertama kali papa saya enggak ada. Ya, yang ada dalam hati saya apa pertama? Ya, sudah tua, daripada nanti sakit kasihan, ya gak apa-apa, aku rela. Tapi pada waktu mengingat karyanya, ngerti? Itu, saya tadi pagi lari, dan ada tanaman yang mau dipotong di rumah saya datang di sana. Suster ini, waduh, inget aku lagi gitu loh. Saya datang, terus dia ngomong, itu candie papa dulu, sing papa bikin belum selesai. Waduh, aku mulai nggak bisa ngomong, ingat semua. Di sana, tak marahi sama saya. Wah, apa sih papa? Guyu-guyu. Wah, saya nggak kuat, mau nangis lagi saya. Mengingat.
Terus kita sama Tuhan Yesus itu ingatnya kita di mana? Kalau kita tidak mengakui seperti pemuda itu harusnya datang toh. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa dengan kekuatanku sendiri, dengan kemampuanku sendiri. Aku nggak bisa Tuhan. Seperti ini. Tuhan Yesus pasti ngomong kayak apa? Ya percaya padaku. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Tapi pemuda itu pergi. Karena dia tidak melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak melihat Yesus itu mampu memberikan hidup untuk dirinya. Dia berusaha dengan kekuatannya sendiri supaya dia memperoleh kehidupan kekal itu. Sampai bongko, istilahnya bahasa Surabaya, tidak akan dapat. Tidak ada caranya. Dengan kekuatan kita sendiri tidak ada caranya. Hanya percaya kepada Yesus dan memberikan hidup kita untuk Kristus yang mampu melawan kuasa dosa. Ingat itu loh. Dosa itu tidak akan bisa dilawan dengan kekuatan kita. Kalau dosa bisa dilawan dengan kekuatan kita, berarti bisa masuk surga dengan kemampuan kita. Ada caranya kita bisa melawan dosa, ya pasti kita bisa masuk surga. Tak ulangi ya, pemuda ini kan kepingin masuk surga, hidup kekal. Dia tanya caranya kayak apa? Supaya dia bisa dengan kekuatannya dia sendiri, dengan caranya sendiri dia bisa masuk ke surga. Nggak bisa. Karena kalau dia bisa berarti dia bisa melawan kuasa dosa. Sekarang kita kembali. Aku sudah percaya Yesus gak? Percaya. Pasti masuk surga. Pasti. Bener toh? Tapi caranya kayak apa masuk surga? Ya percaya Yesus, percaya. Tapi kata percaya itu bukan cuma di lambe. Kenapa kamu percaya Yesus sebagai juru selamatmu? Karena tanpa dia, aku gak bisa masuk. Kenapa? Karena pengorbanannya dia menebus dosaku, memberikan hidup bagiku. Ini yang memampukan aku bisa masuk surga. Karena aku gak bisa. Karena dia yang melawan dosa. Nah saat ini kita masih melawan dosa enggak? Dengan kekuatan kita sendiri, bongko kamu. Mati kita. Nggak mungkin melawan kuasa jina. Nggak bisa, aku nggak mau kuat. Nggak ada di sana, di sini ada nggak? Di sini ada nggak? Nggak ada di sini ada nggak? Di otak kita ini ada nggak? Ada. Nggak mungkin bisa melawan kuasa itu tanpa Yesus ada dalam hidupmu. Nggak bisa. Segala kuasa dosa apapun juga ojo dilawan dari kekuatanmu sendiri. Nggak bisa. Ini paham? Kalau enggak ya kita merasa bisa. Aku bisa. Caranya apa? Aktif. Melayani. 1 kali 24 jam kamu terus melayani. Mati kamu ya. Kamu akan lepas. Tapi kalau kamu melayaninya itu salah caranya, tujuannya salah, gak bisa kamu lawan dosa. Ya. Kita bisa jatuh? Bisa, tapi Tuhan janji apa? Kamu tidak akan tergeletak karena aku yang menopang. Amin. Itu caranya kayak apa? Karena ada kuasa yang sudah ada dalam hidup kita. Terus itu menerus dibangun dalam kehidupan kita. Kita pasti kuat melawan kuasa dosa. Kalau sudah bisa melawan kuasa dosa, seneng enggak? Bisa sukacita terus enggak? Bisa bersyukur enggak? Berterima kasih ini benar enggak? Berterima kasih ini karena apa? Dimampukan melawan kuasa dosa. Bersyukurnya karena apa? Bersyukur karena Tuhan yang berkarya di dalam hidupku. Bersukacita senantiasa karena apa? Karena aku sudah di dalam Dia. Ini satu pengertian, satu paket. Oh enak itu, teman saya itu ngomong, wah aku percaya Yesus pasti masuk surga. Sudah, itu pokoknya percaya. Ini memang percaya, tapi kuasa percaya itu yang harus ada dalam hidup kita, ya, sehingga kita mampu melawan kuasa dosa itu. Dengan apa?
Orang Pentakosta paling enak dengan darahnya. Darahnya sih apa? Darahnya petik tadi deh. Maknanya, kasihnya itu tetap hadir dalam hidup kita. Maka kita bisa melawan kuasa dosa. Ini yang terpenting. Jadi nanti kita berjamuan, makna ini kita masuk di dalam diri kita. Tuhan, kau telah memberikan hidup bagiku, tubuhmu dipecahkan, darahmu dicurahkan untuk aku. Sehingga melalui pengorbananmu ini, aku dimampukan untuk dapat melawan kuasa-kuasa dosa. Yaitu apa? Melalui kuasamu yang ada dalam hidupku. Ini mengerti dengan baik. Maka sukacita, damai sejahtera itu akan hadir dalam kehidupan kita secara luar biasa. Ya, kita mengerti ini dengan baik. Saya percaya pulang dari tempat ini, dosa masih ada. Masih tetap kejar kita. Selama ada di dalam dunia, tadi saya firman Tuhan saya jelaskan toh. Ya toh, dosa, kejahatan itu tidak bisa dibasmi, tidak bisa dihancurkan, tetapi cuma bisa disingkirkan, dijauhkan. Tapi dia bisa balik lagi enggak? Bisa, meskipun singa itu ompong, tapi nek kok dikelamuti singa, sakit. Ya, caranya bagaimana? Pakai kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang bagaimana? Mengingat karyanya, mengingat kasihnya, itu memampukan kita dijauhkan dari tekanan dosa. Amin firman Tuhan. Ingat kasihnya, bagaikannya